Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam juga untuk jemaat GKI Sumut yang berada di rumah saat ini. Kita mengadakan PA secara live streaming. Kita akan mulai acara kita dari pertama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai dengan 2. Pembacaan firman dari Yesaya 33 ayat 7 sampai dengan 14 diikuti dengan khotbah oleh Bapak Pendeta Luther Nopriaman Nasde, dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 2 dan 3, persembahan dan doa syafaat ditutup dengan berkat. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami kepada Engkau, ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Sungguh-sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kami rindu ya Tuhan bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan mendalami ya Tuhan isi hati Tuhan melalui firman kebenaran-Mu yang pada saat ini akan kami bahas. Bapa, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di hati kami, di jemaat-Mu yang ada di gereja ini, bahkan di jemaat-Mu yang mengikuti live streaming ya Tuhan di rumah mereka masing-masing. Bukakan ya Tuhan hati kami, jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur, supaya firman kebenaran Tuhan boleh bertumbuh di hati kami. Kami mengerti karena Tuhan yang akan menaruhkannya ke dalam hati kami. Bapa yang baik, kami berdoa khusus kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu ini, Bapa, dengan judul berani menegur. Bapa yang baik, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Luther Nopriaman Nasde dari ujung rambut sampai ujung kakinya, Bapa, supaya firman kebenaran-Mu ya Tuhan ditaburkan oleh karena Engkau yang memimpin hamba-Mu ini. Inilah kami Tuhan, pakai kami Tuhan, mulut kami ya Tuhan, hati kami persembahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memakainya, supaya di dalam PA kami ini Tuhan, kami semakin Kau berkati, bahkan kami semakin tunduk di hadapan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya acara kami ini, Bapak. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sebagai bahan PA kita pada malam hari ini terdapat dari Yesaya 33 ayat 7 sampai dengan 11. Kami akan membacakannya. Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku.
Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Hai kaum Israel, amin. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk. Baik, Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Khususnya Bapak Ibu yang hadir di ruang gereja ini dari wilayah 4 pada malam hari ini. Selamat datang, terima kasih untuk undangan kita Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu yang saat ini menyaksikan saya dari rumah. Karena untuk yang keempat kalinya kita mengadakan ya keluarga secara live streaming pada saat ini. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis sehingga waktu kita agak sedikit terlambat. Baik, tadi sudah diantar oleh moderator Ibu Diakon Adrimawati Guru Sinaga. Kita sudah membaca firman Tuhan dari Yeskiel pasal 33. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dapat melihat di layar di belakang saya ini. Temanya sesuai dengan yang ada juga di warta yang dikirim secara online adalah berani menegur. Ya, berani menegur. Itu adalah tema kita pada malam hari ini sesuai dengan pembacaan firman Tuhan. Baik, ini tadi pembacaan. Saya kira kita skip, tidak usah kita baca lagi. Baik, tujuan PA ini adalah agar jemaat memiliki keyakinan dan kemampuan untuk berani menyuarakan suara kebenaran. Jadi tujuan dari pembelajaran pada malam hari ini adalah supaya kita berani menyuarakan atau menyampaikan suara kebenaran. Jadi bukan suara yang tidak benar Bapak Ibu. Tapi kadang-kala memang yang benar itu kadang-kadang sulit untuk disuarakan. Itu yang menjadi persoalan. Baik. Nah, kita mulai dari definisi. Ya, arti menegur Bapak Ibu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengajak bercakap-cakap, bertanya, menyapa, mencela, mengkritik, memperingatkan, dan terakhir menasihatkan. Tentu tidak semua Bapak Ibu kita jadikan sebagai stressing di dalam tema ini karena terlalu meluas. Jadi saya hanya memilih sesuai dengan konteks bacaan kita. Ya, dalam hal ini menegur dalam arti apa? Itu kira-kira maksudnya. Menurut saya yang dilakukan oleh tokoh yang kita baca dalam pembacaan tadi, menegur di sini artinya adalah mengkritik, memperingatkan, dan menasihatkan. Jadi 3 kata ini saja sebagai arti dari menegur, itu yang saya pakai dan saya tekankan di dalam penjelasan ini. Tapi silakan Bapak Ibu yang mungkin punya pendapat lain, tentu tidak masalah, ya, tidak masalah, tidak ada persoalan. Baik, jadi saya menekankan ada 2 hal yang paling penting dalam menegur di sini, yaitu menasihati, tetapi juga mengkritik. Menasihati bagi saya adalah sebuah tindakan untuk membetulkan atau memperbaiki sebuah tindakan yang sebenarnya dilandasi dengan keinginan untuk baik, bukan
menghancurkan. Ini sejalan dengan khotbah kita pada hari Minggu kemarin tanggal 6 September dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 18 tentang bagaimana menasihati sesama saudara. Tujuannya jelas, agar ia dibawa kembali pulang masuk dalam persekutuan. Jadi menasihati itu bukan untuk membuang atau menghancurkan seseorang, tetapi untuk membawanya kembali pulang ke dalam persekutuan. Tapi juga di sisi yang lain ada kritik di sana. Saya pakai karena kritik di sini saya melihat apa yang dikatakan oleh tokoh kita dalam bagian ini sangat terasa Bapak Ibu. Ia betul-betul menelanjangi. Maksud saya adalah ia memang menunjuk betul kesalahan yang diperbuat oleh orang yang dikritik. Jadi dia memang betul-betul memang membuka itu. Jadi sebenarnya kritik itu tidak selamanya ingin mempermalukan, tetapi sebenarnya ingin supaya orang itu sadar atau orang itu tahu kalau itu loh, ya, seperti itulah dosa atau kesalahan yang dilakukan. Walaupun seringkali ini memang sering disalahartikan. Tidak semua orang akan menerima teguran kita sebagai kritik yang membangun. Ada yang mungkin reaksinya berbeda-beda. Tetapi maksud dari teguran tokoh yang kita bacakan ini adalah untuk membuat orang yang dikritik itu mengetahui ya, bahwa mereka memiliki kesalahan atau melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan kalau mereka tidak memperbaiki maka mereka akan mati. Nah, itu sebenarnya maksud dari kritik yang dilakukan oleh tokoh ini. Baik. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan teks, saya ingin membuka sedikit Bapak Ibu persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, termasuk yang di rumah, apakah menurut kita menegur itu hal yang mudah? Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, dari wilayah 4, tidak mudah. Ada yang mengatakan mudah? Di antara kita? Tidak. Nanti kita sepakat. Umumnya atau rata-rata kita setuju dengan jawaban tidak mudah. Menurut saya juga demikian, Bapak. Nah, coba kita sedikit telah Bapak. Contoh misalnya, kenapa orang sukar untuk menegur? Yang pertama, Bapak, biasanya orang, ini paling dominan, Bapak, saya mungkin juga termasuk di dalam. Seringkali kita takut kalau hubungan kita rusak. Coba Bapak Ibu, berani nggak negur orang tua? Memang orang tua kita salah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang orang tua di sini, saya juga demikian. Kalau kita ditegur sama anak Bapak Ibu, langsung bisa menerima? Belum tentu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa. Ada yang bilang ya tergantung Pak. Kalau negurnya enak sih saya terima. Ada juga yang mungkin nggak bisa Pak. Orang tua pasti benar. Kalau orang tua salah, kembali ke pasal yang pertama. Orang tua tidak pernah salah. Siapa yang berani nggak menegur bos kita? Kalau Bapak Ibu yang mungkin guru atau dosen di sini, mohon maaf Bapak Ibu, atau pimpinan di kantor atau di tempat kerja kita, kalau kita ditegur sama bawahan bagaimana Bapak Ibu? Coba aja kalau berani. Kan begitu Bapak Ibu. Coba aja kalau berani. Kalau besok gak disuruh, mau usah datang lagi Bapak Ibu. Atau cuti selamanya. Serba salah Bapak Ibu. Memang salah. Kalau ditanya salah nggak masalah. Tapi semudah itu kan menegur? Tidak juga. Jadi kenapa orang susah untuk menegur? Karena takut merusak hubungan. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, biasanya orang punya alasan seperti ini Bapak. Ngapain kita campurin urusan orang? Kan begitu Bapak. Ya itu masalah dia lah. Dia yang buat kok.
Dia punya masalah, biarin aja. Sepanjang itu tidak mengganggu urusan saya, atau jalan saya, atau kenyamanan saya, nggak ada masalah. Kita nggak mau repot. Makanya ada orang bersalah di dekat kita, kita jelas tahu Bapak Ibu dan seterusnya. Tapi karena kita merasa itu bukan urusan kita, ya untuk apa? Nggak ada kaitannya dengan saya, kira-kira begitu. Kita merasa itu bukan urusan kita. Kita merasa kita tidak ikut bertanggung jawab. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ada juga orang yang beralasan, saya ingin Pak negur, ingin banget. Kalau Bapak tanya ingin, saya punya niat Pak. Cuman saya nggak tahu gimana caranya. Apa yang mesti saya bilang Pak? Saya mesti ngapain? Datang ke ruangannya ngomong gitu, Pak, Bu, saya nggak tahu Pak ngomong apa. Nanti yang ada saya diam seribu bahasa. Ngomong apa? Nggak tahu. Begitu Bapak. Kita nggak bisa menjelaskan lalu dengan kata-kata yang baik, yang terarah, dan sesuai dengan itu. Kadang-kadang kita nggak semua punya kemampuan. Memang tidak semudah Bapak Ibu, apalagi menghadapi orang yang kita hormati misalnya, atau yang kita segani. Yang ada belum apa-apa kita udah diam duluan Bapak Ibu. Kalau tadi mungkin niatnya udah besar bahkan mau ngasih tahu, tapi sudah berhadapan dengan orangnya, kita nggak berani. Lalu yang keempat Bapak Ibu yang juga sering menjadi alasan, kita merasa percuma. Mungkin kita sudah pernah ngomongin sekali, mungkin juga 2 kali, ada lagunya juga, sekali, 2 kali, tapi nggak ada ngaruhnya, nggak ada perubahan. Udah kita bilang, udah kita kasih tahu, lalu kemudian sikap yang kita ambil, ya sudah, saya sudah kasih tahu, kan begitu loh. Lama-lama kemudian kita tidak lagi mau menegur dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Lalu yang terakhir Bapak Ibu nanti baru bisa menambahkan, karena ada dalam salah satu pertanyaan diskusi. Yang sering kali menjadi kendala di dalam menegur adalah status sosial atau adat yang terkadang menyulitkan. Siapa yang berani marahin tulang Bapak Ibu? Saudara hidup kita, mama, berani kita marahin? Ya, yakin Bapak Ibu. Jadi kalau kita yang bertutur Bapak Ibu, bagi kita orang Batak Toba, itu sangat sulit Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu dia itu lebih tua atau selevel dengan orang tua kita. Saya kira hampir sama semua Bapak Ibu. Kita di Sumatera Utara ini, baik suku Jawa, Batak Tapanuli, Batak Karo, Batak Daeri, Nias, mungkin yang lain Bapak Ibu saya tidak sebutkan satu persatu. Saya kira kita semua sama. Rata-rata semua kalau kita sudah bicara adat pasti lain, ya kan Bapak? Walaupun memang jelas kita tahu dia mungkin kesalahan, dan itu saya kira kita tahu pasti seperti itu. Tapi tetap saja tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak semudah itu kita bisa menegur. Apalagi itu adalah orang yang kita hormati di dalam adat istiadat. Baik Bapak Ibu kasih, kesimpulannya, menegur itu adalah hal yang tidak mudah. Ya kan Bapak? Bahkan terbilang sangat sulit. Kalau kita pikir-pikir memang betul, menegur itu tidak mudah, bahkan sangat sulit. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa yang tadi kita katakan sebagai kendala-kendala di dalam menegur, sebenarnya itu juga yang menjadi pergumulan dari ISG. Saya kira banyak sekali contoh yang mirip dengan ini, Pak. Musa akan ketakutan ketika disuruh Allah untuk pergi, diutus, dia sudah takut Pak.
Gideon juga sudah nyerah Bapak Ibu ketika Tuhan mendatangi. Yesaya, Yeremia juga adalah hamba Tuhan yang juga awalnya ketakutan. Yeskiel pun sebenarnya seperti itu. Tetapi persoalannya adalah dia punya perintah dan dia punya tanggung jawab yang besar. Ini yang menjadi sulit, karena yang memerintahkan ini bukan manusia. Yang memerintahkan ini adalah Tuhan sendiri. Dan tanggung jawabnya juga tidak kecil. Kalau kamu tidak memperingatkan, maka bangsa ini akan mati. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu, suka tidak suka, terima tidak terima, Yeskiel harus mengerjakan ini. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi sedikit latar belakang Bapak Ibu, Yeskiel itu dipanggil, dia sebenarnya ikut dalam pembuangan raja terakhir di Isa sebelah selatan, raja Sedekia Bapak Ibu. Jadi dia ikut dibuang ke dalam pembuangan atau di Babilonia. Jadi kemudian pada waktu itu dia memang punya latar belakang, dia pernah menikah, bahkan pada waktu istrinya mati, dia dilarang untuk berkabung dan seterusnya. Dia juga yang disebut sebagai anak manusia atau penjaga Israel. Jadi ini juga nanti sebutan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Anak manusia itu juga sering disebut kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi di dalam kitab Yeskiel, kata ini dimaksudkan kepada Yeskiel. Anak manusia itu maksudnya kepada Yeskiel. Belum merujuk kepada Mesias atau Kristus. Jadi itu yang itu disebutkan berkali-kali, bahkan saya mencatat ada 90 kali Bapak Ibu hal itu disebutkan. Baik, jadi konteksnya jelas adalah pembuangan. Konteksnya ada jelas bahwa mereka sedang berada di negeri asing yang jauh sekali dari daerah mereka, kampung halaman mereka. Jadi dari Yerusalem ke Babilonia itu sangat jauh. Tapi mereka sedang berada di negeri orang, dan dalam situasi itulah kemudian Nabi Yeskiel dipanggil oleh Tuhan untuk berbuat. Nah, khusus dari pasal 33 ini memang sampai seterusnya memang bercerita tentang pengharapan bahwa bangsa Israel akan bangkit kembali, akan diberikan kekuatan ya, untuk memulihkan situasi mereka. Nah, itulah yang menjadi inti dari pasal-pasal setelah pasal 33. Ini konteksnya seperti itu. Baik, kita masuk ayat yang ke-7 tadi yang kita baca, yang dipimpin oleh Ibu Diaton Rusumaka tadi. By son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. Nah, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia-nya, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Jadi ini adalah perkataan Tuhan dalam konteks ini. Jadi ini juga menjawab salah satu pertanyaan, kenapa ia berani menegur? Salah satunya adalah ini. Karena perintah dan ketetapan Tuhan ini sesuatu yang sangat kuat. Kalau kita sudah ditetapkan Bapak Ibu, atau dikukuhkan oleh Tuhan sendiri, maka itu menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak harus kita kerjakan. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Begitu juga dengan Yeskiel sebagai pribadi pada saat itu. Karena Tuhan yang mengatakan bahwa engkau ditetapkan sebagai penjaga Israel, maka itu artinya bahwa Yeskiel itu harus melakukan tugas yang dikatakan oleh Tuhan. Sebenarnya ini mengulangi dari pasal yang ketiga. Di pasal yang ketiga itu Bapak dari kitab Yeskiel itu memang juga pernah dikatakan demikian bahwa Yeskiel adalah penjaga Israel. Jadi ini hanya mengulangi pasal di sebelumnya, pasal 3 yang pernah menyampaikan. Jadi ini bukan yang pertama, tetapi mengulangi atau menegaskan tentang siapa tugas dari Yeskiel. Baik. Lalu berikutnya Bapak Ibu, maksud dari penjaga di sini adalah orang yang mengamat-amati atau mengawasi. Jadi orang-orang dulu Bapak Ibu itu punya satu kebiasaan, bukan kebiasaan, punya satu aturan bahwa untuk menjaga kota dari serangan musuh, maka ada orang atau penjaga yang ditempatkan di menara. Ini salah satu tembok kota Bapak Ibu, kota sekarang Yerusalem, tapi ini kira-kira mengandaikan dulu Bapak Ibu pada
menara yang sekarang kita lihat ini Bapak Ibu, disitulah ditempatkan penjaga, watchman. Untuk memberikan peringatan dini, ya, untuk memberikan sebuah pemberitahuan atau warning Bapak Ibu peringatan jika ada musuh yang akan mendekat. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena tugas penjaga ini itu sangat menentukan berapa banyak orang yang bisa diselamatkan atau tidak. Itu sebabnya dalam strategi perang Bapak Ibu, penjaga itu begitu melihat ada pergerakan musuh Bapak Ibu, mereka langsung memberitahukan kepada penduduk isi kota atau pengawal, maka mereka bisa bersiap-siap untuk melindungi diri atau melarikan diri Bapak Ibu, sehingga mereka bisa selamat. Jadi betapa pentingnya tugas seorang penjaga. Nah, tetapi bayangkan kalau seorang penjaga tidak ada atau lalai melakukan tugasnya, maka musuh bisa menyerang atau masuk ke dalam kota dan membakar atau membunuh mereka dan kemudian mereka binasa. Jadi tugas seorang penjaga itu sangat penting Bapak Ibu dalam konteks ini. Nah, ketika Tuhan mengatakan kepada Yesaya bahwa dia adalah penjaga bagi orang Israel, maksudnya seperti itu Bapak. Penjaga itu adalah orang yang sangat menentukan apakah orang yang di dalam kota itu bisa selamat. Dialah orang yang memperingatkan dan memberitahukan supaya orang-orang di tembok kota itu bersiap sehingga mereka bisa terhindar dari kematian. Ini maknanya adalah di sini. Walaupun bukan soal penyerangan musuh yang dimaksudkan Tuhan, tetapi soal yang lain Bapak, soal dosa di sini. Dan ini yang mau kita bahas sebagai inti. Tapi hanya tentang penjaga, kira-kira maknanya seperti itu. Baik, ayat yang ke-8 dan yang ke-9 saya akan bacakan saja Bapak. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari bahannya. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, seandainya kita menjadi manusia, apa hubungannya orang jahat mati dengan saya? Orang jahat pasti mati kan begitu Bapak Ibu, atau pantas mati. Ya, kalau ada orang berdosa mati, ya kira-kira dapat. Bukannya bagus, bukannya itu yang kita harapkan. Kira-kira begitu maksudnya. Tapi justru kata Tuhan, kematian orang itu atau orang jahat itu justru akan menjadi tanggung jawabmu. Kenapa Bapak Ibu andaikan bahwa orang jahat itu mati karena tidak diperingatkan? Itu maksudnya. Karena kalau engkau sempat memperingatkan orang jahat itu, mungkin dia tidak mati. Ya. Jadi bukan persoalan kejahatannya, tapi engkau tidak memperingatkannya. Ya memang dia jahat, betul, kira-kira begitu. Tapi kesalahanmu adalah engkau tidak memperingatkannya, sehingga orang jahat itu mati. Jadi ada hubungan antara kematian orang jahat dengan tanggung jawab ISP pada saat itu. Itu artinya bahwa Tuhan tidak mengendaki siapapun Bapak Ibu, orang jahat sekalipun, itu mati sebelum diperingatkan. Itu maksudnya. Baik, yang ke-9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ini sebenarnya melengkapi ayat yang ke-8 tadi Bapak. Tadi saya katakan ayat yang ke-8. Kalau orang itu mati, tetapi engkau belum memperingatkan dia, maka itu tanggung jawab kepada Yesus maksudnya. Tetapi kalau orang itu sudah engkau peringatkan, tetap juga tidak mau bertobat, tetap juga dia lakukan dosanya Bapak. Lalu dia mati. Apakah Yeskiel ikut dipersalahkan Bapak itu? Tidak, ya kan begitu. Engkau selamat. Engkau telah menyelamatkan nyawa. Kenapa? Karena engkau sudah memperingatkan dia. Itu bukan lagi tanggung jawab. Ini betapa besarnya makna teguran Bapak itu maksudnya. Betapa besarnya kalau kita sudah
menegur seseorang, itu bukan nyawa orang itu yang kita selamatkan, Bapak. Sesungguhnya adalah nyawa kita sendiri, Bapak. Itu yang Tuhan beritahukan kepada kita. Baik, kita menjawab. Baik. Nah, saya ingat satu ayat Bapak Ibu dari Yakobus 4 ayat 17. Boleh kita buka sama-sama Bapak Ibu? Ya, surat Yakobus pasal 4 ayat 17. Kita sedikit ke bahan lain Bapak Ibu. Nanti kita baca ke Yeskiel pasal 33. Surat Yakobus pasal yang keempat ayat ke-17. Baik. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Baik. Sudah? Yakobus 4 ayat 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi jika seseorang tahu baik, tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Kita pikir-pikir kan Bapak Ibu, berarti boleh cuek Bapak Ibu? Tidak. Tadi ada alasan, itu kan bukan urusan saya Pak. Dia yang salah Pak. Urusan dia Pak. Sepanjang saya tidak terganggu, nggak ada masalah sama saya. Dia buat apa kek? Silakan aja. Pada ayat ini ternyata tidak bisa Bapak. Tidak bisa. Kalau kita tahu ada dosa yang sedang dilakukan, tapi kita tidak berbuat apa-apa, yang berdosa bukan hanya orang itu, Bapak. Kita juga ikut berdosa. Ya kan Bapak? Kita juga ikut bersalah. Di mana kesalahan kita Pak? Saya nggak buat. Saya nggak diajak sama dia. Di mana kesalahan kita Bapak Ibu? Membiarkan, betul. Kesalahan kita adalah kita tidak ikut memperingatkan dia. Persoalan dia nanti teruskan melakukan itu, walaupun ini, tetapi kita sudah memperingatkan, itu lain soal. Tapi kesalahan kita adalah kita tidak berbuat apa-apa. Kita nonton aja. Yang buat begitu kita lihatin aja. Tanpa ada berbuat apa-apa. Itu kesalahan. Memang kita bukan yang melakukan dosa itu, tapi dosa kita adalah kita membiarkan. Baik. Kita balik lagi Bapak Ibu pasal 33 dari kitab Yeskiel. Sekarang saya ayat yang ke-10 dan ke-11. Dan engkau anak manusia, tadi dia anak manusia lagi. Katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kami akan mati, hai kaum Israel? Jadi seolah-olah ada keputusasaan Bapak. Karena mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang dimaksudkan, dan kemudian orang Israel seperti orang yang putus pengharapan. Lalu dalam konteks ini kemudian ada nasihat. Salah satu teguran ini juga sisinya adalah nasihat. Jadi tidak hanya mengkritik, tidak hanya mengatakan kesalahan mereka, tapi juga ada sebuah nasihat. Bertobat. Karena Tuhan sesungguhnya tidak mengendaki kematian. Tuhan tidak mengharapkan engkau binasa. Memang dia menegur dengan keras. Yang penghukuman Allah sehingga orang Israel dibuang ke Babel Bapak Ibu selama 70 tahun. Itu adalah bentuk hukuman Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak bermaksud untuk membinasakan umat. Karena kita tahu Bapak Ibu, Tuhan memaksudkan untuk mendidik atau menghukum mereka. Sementara Bapak, dan kemudian nanti bangsa itu akan kembali pulang ke Yerusalem atau ke kota. Tetapi saat itu memang betul, didikan Allah begitu keras. Mereka harus dihajar, mereka harus diperbudak, mereka harus ada yang mati Bapak Ibu. Baik Allah dihancurkan, tembok kota dihancurkan. Semua itu adalah karena Allah marah. Karena bangsanya ini itu beribadah kepada tidak setia kepada melakukan peribadatan yang palsu Bapak. Kita bisa lihat latar belakang dari kitab Yeskiel ini sebelum mereka dibuang Bapak. Mereka melakukan apa yang jahat
kira kita sudah begitu banyak mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu adalah bentuk Allah ingin mengatakan kepada bangsanya, itulah cara saya mendidik supaya kamu bertobat. Tetapi bukan kematianmu yang aku tidak menghendaki engkau binasa, tapi aku menghendaki engkau bertobat dan kembali. Kalau tidak kembali bagaimana? Kalau sudah bertobat bagaimana? Mereka akan tetap hidup di janji Allah. Mereka akan tetap hidup karena Allah mengharapkan pertobatan, bukan kematian. Tetapi Allah mengharapkan pertobatan agar mereka tetap hidup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi, ada satu poin Bapak Ibu yang paling penting. Menegur di sini memang betul. Terkesan memang satu sisi yang kita lihat adalah teguran itu bermakna sebuah hal yang menyakitkan, karena tidak semua orang Bapak Ibu, bahkan mungkin hampir semua orang tidak siap untuk ditegur pada dasarnya. Mungkin termasuk juga saya. Rasanya kita agak gimana-gimana gitu Bapak Ibu kalau ditegur. Pasti ada yang mungkin dibetulkan, kan begitu Bapak Ibu. Salah lah saya, kurang lah saya, kira-kira begitu. Pada dasarnya setiap orang mungkin tidak suka ditegur. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, teguran itu perlu. Tetapi ingat Bapak Ibu, setiap teguran itu harus kita sampaikan dalam kasih. Kembali saya tekankan lagi Bapak Ibu, pastikan diri kita yang menegur bukan karena kebencian, bukan karena kita ingin menghancurkan orang itu, bukan karena kita ingin mempermalukan dia, tapi ingin membawanya pulang. Lihat bagaimana Yeskel Bapak, memang begitu keras dia menegur bangsa Israel, tapi tujuannya adalah supaya mereka bertobat. Kita pun demikian. Dalam setiap teguran yang kita lakukan kepada siapapun Bapak Ibu, entah itu keluarga, rekan, sahabat, orang-orang yang kita sayang, dimanapun dan kapanpun, tegurlah mereka karena kita ingin membawa dia pulang kembali, membetulkan kelakuannya, memperbaiki hidupnya, dan itulah maksudnya dari kita pada mereka. Baik, saya berhenti Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu moderator kita. Silakan Bu. Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan banyak penjabaran dari Bapak kita dari Yesaya 33 ayat 7 sampai dengan 11 ini. Yang dituntut tadi itu, kalau saudara kita berdosa, kita biarkan, kita tidak tegur, kita yang diminta pertanggungjawaban kepada Tuhan, karena itu kita ikut juga mati ya. Jadi yang diinginkan Tuhan pertobatan. Kalau sudah bertobat, dia mendapatkan hidup yang kekal. Jadi tadi ada 5 apa yang membuat kita tidak berani menegur. Satu tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta, takut merusak hubungan, tidak ingin mencampuri masalah orang lain, tidak tahu bagaimana caranya, merasa percuma karena tidak ada perubahan. Dan terakhir, status sosial atau adat yang terkadang menyulitkan. Inilah yang dapat kita apakan, kita akan mengembangkan kembali dengan panduan diskusi kita yang ada sama kita. Pertama, menurut saudara, apakah yang menjadikan Nabi Yesaya berani menyuarakan teguran kepada bangsa Israel yang terkenal sebagai umat yang tegar tengkuk? Jelaskan pendapat saudara. Kami persilakan Bapak Ibu yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah. Ini sudah disampaikan oleh Bapak Nuran. Selamat malam Pak Nuran. Menegur orang yang berbuat dosa, baik yang diketahui oleh orang banyak maupun diri kita sendiri yang tahu, dalam rangka untuk mengingatkan orang yang berbuat dosa, bukan untuk mempermalukan orang itu. Terima kasih Pak Pendeta. Matius 18 ayat 18 ayat sampai dengan 20. Terima kasih. Dari Ibu Prawita kita bacakan, Ibu Prayogo, karena itu adalah perintah Tuhan kepada Yesaya. Maksud Ibu ini perintah teguran tadi, perintah Tuhan, jadi tetap harus dilaksanakan ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Prayogo.
Daniela, Ibu moderator. Pertanyaan nomor 1, menurut saudara apa yang menjadikan Nabi Yehezkiel berani menyuarakan teguran kepada bangsa Israel yang terkenal sebagai umat yang tegar tengkuk? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan Bapak Pendeta. Memang kalau kita lihat dari kitab Yehezkiel ini, di sini sudah ada bahwa di sini disebutkan tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Jadi di sini Tuhan telah menetapkan Yehezkiel sebagai penjaga umat Israel. Dia atau Yehezkiel ini harus menjaga bangsa Israel dari kebinasaan, agar bangsa Israel dapat ditegur melalui firman yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada Yehezkiel, agar bangsa Israel dapat bertobat dari dosa sehingga mereka memperoleh keselamatan dari Allah. Mungkin itu tambahin Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu Risma Nukali. Jadi kata Ibu tadi, Yehezkiel ada penjaga Israel. Jadi dia harus menjaga bangsa Israel dari kebinasaan supaya bertobat ya Ibu ya. Terima kasih. Pada ini belum ada dari rumah, kami persilakan. Bapak Ibu yang dari rumah kami persilakan. Belum ada di sini, kami persilakan Bapak Ibu. Dia diutus oleh Tuhan untuk menjaga tadi yang dibilang. Kemudian memang keterlambatan bagi dia untuk perintah Tuhan karena dia sudah diutus oleh Tuhan menjaga sebagai penjaga. Dan mungkin juga kita sebagai waktu sekian. Dan kita berani menegur atau mengatakan salah atau salah dan benarkan memang itu benar. Kemudian juga yang perlu diperhatikan saat ini banyak hanya orang-orang menegur, tapi belum tentu juga baik dia kan begitu. Yang sangat disini dan ya kalau tidak berani menegur, ini tentu juga berbuat baik dan berbuat baik. Jadi itu adalah hal yang baik. Karena mungkin tadi karena rapat sekali ya maskernya Bapak, jadi tambah lagi listriknya saya tidak mungkin apa ya tadi tidak bisa jelas sekali, mau saya ulangi saya apa enggak, itu mungkin juga di rumah mudah-mudahan yang mendengar langsung dari ini dapat diterima. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu yang lain. Oh ini sudah ada Pak Hari Surasto. Karena Yehezkiel seperti nabi-nabi perjanjian lama, Musa sampai dengan Melyaki, Yohanes Pembaptis membawa pesan Allah Yahweh dalam tugas kenabiannya dengan teguh dan tanpa kompromi, yaitu mewartakan firman-Nya, menegur yang salah, menegur yang sesat, menghibur yang menderita. Terima kasih Bapak Hari Surasto. Selamat malam. Pada Bapak yang lain, ya silakan Pak Aris. Dibuka gini ya Bapak Bu ya. Terima kasih. Sebetulnya kerinduan saya juga selama ini tidak mengikuti PA di wilayah 4 karena streaming
saya berbeban juga. Semalam ada ketuanya nelpon, oke, saya tidak pulang hari ini, mungkin sama Pak Kabin nanti. Terima kasih. Jadi sudah banyak tadi Pak Pendeta menjelaskan, Ibu Kali juga begitu, Pak Babel. Cuman kenapa Yeskiel? Ya, karena supaya umat Israel itu selamat dan dia sendiri selamat. Umat Israel nanti selamat, dia sendiri yang selamat. Artinya apa? Dua-dua berada di tegur. Memang tugasnya keras. Umat Yeskiel itu sampai nanti istri yang meninggalkan petangis itu kata Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi menegur ya memang supaya yang ditegur itu hidup dan dia sendiri pun hidup. Karena akan dimintai pertanggungjawaban dari Tuhan, dari yang memberikan itu. Saya kata itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Karena bangsa Israel mau Pak Nabi Yeskiel selamat dan juga Nabi Yeskiel sendiri ya Pak ya. Karena nanti dituntut Tuhan kepadanya. Terima kasih Bapak Aris. Ini ada dari Bapak Setiadi Mulia. Karena Nabi Yeskiel sudah ditunjuk Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah menjauhi Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak Setiadi Mulia. Kami minta satu lagi dari yang lain setelah ini. Pak Hari Surasto menambahkan, dalam roh Yeskiel ditugasi oleh roh sebagai penjaga Israel untuk menasihati supaya selalu taat dan tidak sesat. Dibenci Israel karena nubuatnya tentang kehancuran Yehuda dan Yerusalem, tetapi juga kembalinya kemuliaan Allah ke Yerusalem. Terima kasih Pak Hari Surasto. Kami minta satu lagi untuk menjawab yang nomor 1, tapi kita akan pindah ke nomor 2. Kami persilakan Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau tidak ada dari rumah, jadi kita bisa lanjut ke nomor 2 ya. Tidak ada. Kedua, tantangan apakah yang biasanya dihadapi ketika berani menyuarakan teguran kepada orang yang melakukan kesalahan? Kami ucapkan sekali lagi, tantangan apakah yang biasanya dihadapi ketika berani menyuarakan teguran kepada orang yang melakukan kesalahan? Kami persilakan. Silakan Bu Tambunan. Terima kasih buat Bapak Pendeta juga Ibu Moderator. Saya mencoba menjawab soal yang nomor 2. Tantangan apakah yang biasa dihadapi ketika berani menyuarakan teguran kepada orang yang melakukan kesalahan? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Lasi tadi, ya kemungkinan yang pertama status. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau seorang anak nggak mungkin menegur orang tua, sekalipun orang tua itu mungkin salah. Yang kedua, ya mungkin di dalam pekerjaan, nggak mungkin seperti misalnya bawahannya menegur atasannya. Kira-kira seperti itu Pak, ditambahkan dengan yang lain. Terima kasih Ibu. Tadi takut ya, status sosial itu mempengaruhi kita ya, takut menegur dan juga tadi atasan kita dan lain-lainnya. Terima kasih. Kami persilakan Ibu Sinaga. Shalom Pak Pendeta. Salam. Moderator, saya menambahkan sedikit aja mungkin karena tadi sudah kita dengar dari Pak Pendeta, dari Ibu Tambunan. Kalau masalah tantangan ketika berani menyuarakan teguran itu, kalau yang paling nyata saya rasakan sendiri itu bisa jadi nggak disukai, bisa jadi dibenci malah, atau bahkan mungkin dikucilkan. Yang paling menyakitkan lagi, ada orang bisa dianggap juga sok suci. Padahal benar-benar itu
kebenaran, kita menyuarakan kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan yang kita tahu dan kita pelajari. Tapi memang itu tadi kalau kita anggap tantangan sih boleh, kita anggap resiko juga boleh. Tapi ya itu tadi harus berani sih, saya kira harus berani. Kalau Pak Pendeta bilang tadi misalnya resiko di permasalahan di mungkin hubungan orang tua dengan anak ke orang tua, atau atasan ke bawahan ke atasan, atau apa tadi itu di adat tadi yang tulang ke yang di bawahnya ke tulangnya. Kalau saya sendiri, makanya saya bisa menjawab soal tantangan karena saya sudah rasakan itu. Yang paling dekat sih sebenarnya ke anak dulu, ke anak. Kita kepada anak saja. Anak kan mungkin sebagai anak mungkin pernah melakukan kesalahan, mungkin yang paling biasa itu berbohong. Tentu sebagai orang tua adalah petua, nasihat membuat anak sebenarnya sebel sama kita sendiri, itu sebel kan, cerewet kali pun mama ini, karena nanti kan bisa panjang itu nasihat. Itu kan sebenarnya yang kita ungkapkan itu adalah kebenaran, dan itu juga bekal juga buat mereka supaya tidak menjadikan hal buruk itu menjadi satu kebiasaan. Tentu tantangan kan Pak buat kita sebagai orang tua juga. Dibilang cerewet, dibilang sok tahu, dibilang sok semualah gitu, sok perfect. Itu salah satu tantangan. Itu ke orang antara saya sebagai orang tua terhadap anak, itu juga ada tantangan. Saya sebagai anak kepada orang tua juga punya tantangan. Dianggap karena kan selalu orang tua, apalagi orang tua mungkin yang masa-masanya usianya masa-masa sudah bisa dikatakan saat ini lansia, dianggap kita anak bau kencur. Tahu apa sih? Itu satu tantangan menurut saya, sebenarnya itu berat bagi saya. Orang tua yang mungkin merasa tentang firman Tuhan juga sudah lebih jago, pengalaman juga sudah lebih banyak, itu tantangan juga buat saya. Padahal saya tahu, ya kan itu makanya kita sebagai anak juga, sebagai orang tua juga terbuka terhadap kritikan. Ketika kita ditegur juga mau, makanya kita juga menegur, tidak ada rasa takut gitu Pak. Karena kita juga membuka diri terhadap teguran. Itu tantangan bagi saya. Orang yang sulit menerima teguran, dia pun juga biasanya akan takut menegur orang gitu, karena juga dia nggak siap. Itu bagi saya tantangan. Nah, kemudian kalau di adat tadi begitu, saya juga pernah, bukan sok berani sih, tapi memang karena berdasarkan kebenaran yang saya tahu, ada dasarnya, saya juga bisa berani ngomongkan walaupun itu ketulang gitu. Tapi itu tadi yang kembali ke poin terakhir tadi, tetap dengan kasih supaya kita semua benar gitu. Jangan di antara kita ini memanfaatkan. Saya orang tua, saya yang paling didengar. Saya tulang, saya yang paling berhak didengar. Saya anak ya, orang tua ngalah begitu Pak. Jadi saya rasa tantangannya berat, tapi tetap harus dilakukan. Dia menyampaikan kebenaran tadi sesuai dengan kebenaran firman tentunya. Yaitu tadi pokoknya paling umum bahasanya, tantangan itu siaplah untuk tidak disukai, dibenci, bahkan dikucilkan. Begitu Pak, kira-kira. Terima kasih Bu Nardo. Kami akan membacakan dari sini dulu pendapat dari rumah. Bapak Tamu Aposan Panjaitan, segan takut Ibu Prayogo tidak menerima teguran kita, orang yang kita tegur malah membenci kita. Bapak ini masa lagi kita bacain ini, walau suaranya kurang jelas. Tantangan yang biasa kita hadapi pastilah dibenci, dan jarang orang yang mau berlapang dada menerima teguran. Bapak Andreas dari Jakarta, tantangan yang dihadapi, 1, segan menegur karena yang ditegur adalah orang yang dihormati, termasuk tadi. 2, takut menegur karena diri sendiri juga buat kesalahan. 3, tidak mau tahu urusan orang lain. Pendapat Bapak Suding ini kembali nomor 1. Karena Nabi Yeskiel ditetapkan Allah sebagai penjaga umat Israel. Terima kasih Pak Siaham. Ini Pak Nuran.
Kedua, untuk pertanyaan nomor 2, tantangan terberat di dalam menegur orang yang berbuat salah atau berdosa, orang itu menutup diri, tidak mau ditemui, mengeraskan hatinya. Terima kasih Bapak Ibu yang menjawab pertanyaan nomor 2 dari rumah. Kami silakan yang dari gereja. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat malam Pak Pendeta Hase. Saya coba menjawab nomor 2. Menegur orang yang berbuat salah itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu memang sudah dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi. Apalagi orang yang berbuat salah itu tidak menyadari kesalahannya. Itu yang paling berat. Jadi tantangannya sepertinya tidak jauh beda dengan Ibu Sinaga tadi. Kita juga harus siap untuk tidak disukai, siap untuk disisihkan, siap untuk dibenci, apalagi kalau orang yang kita tegur itu bisa mempengaruhi orang lain ataupun kelompoknya, akan bertambahlah orang yang tidak suka sama kita. Jadi di sini pertanyaan ini menurut saya sangat baik, sangat bagus. Di sini saya juga mengajak kita semua, kalau bisa, mari kita semua belajar untuk menanggapi setiap teguran itu dengan positif. Itu adalah teguran kasih, gitu ya Pak Pendeta. Teguran kasih. Kalau misalnya orang tidak mau menegur kita, membiarkan kita aja, saya rasa itu kurang baik, gitu. Jadi itulah aplikasi firman yang kita baca. Dan yang kita pelajari selama ini, kita menegur dengan cara yang diplomasi, yang sopan. Saya pikir seperti itu. Jadi di samping itu, ketika kita menegur orang yang salah, kita nggak usah khawatir. Tuhan akan bela kita. Apabila kita disisihkan ataupun kita menyuarakan kebenaran, Tuhan pasti bela kita. Dengan berjalannya waktu, kawan-kawan yang kita tegur itu pasti akan mengerti niat baik kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulin. Jadi menegur siap untuk disisihkan, tidak disukai apapun itu, tapi kita menegurnya dengan kasih, diplomasi, karena apapun misalnya kita mendapatkan teguran, kita harus menanggapinya dengan sikap positif. Itu yang bisa kami tangkap dari Ibu Ulin. Terima kasih. Kami akan membacakan dari Ibu Lilis Mei. Tantangan yang dihadapi terutama untuk orang yang merasa benar dan banyak berbuat, pastilah kemarahan dan merasa dilecehkan. Apalagi yang menegur orang lebih muda. Ya, terima kasih Bu Lilis. Ibu Nurlan Berupanggabean, ada rasa ketakutan yang menghampiri secara manusiawi. Takut jika orang tersebut membalas dengan dapat berbuat kejahatan terhadap kita maupun keluarga kita. Terima kasih Bu Nurlan. Jadi untuk ini, kalau kami persilakan. Dua lagi, satu lagi yang dari rumah, Bapak Ibu yang dari rumah kami persilakan yang dari gereja, Bapak. Selamat malam, Pak Pendeta dan rekan-rekan. Tantangan apakah yang bisa dihadapi ketika berani menyuarakan teguran? Sebenarnya tantangan itu dari diri sendiri, dari pribadi diri kita. Mampu nggak kita mempertahankan apa yang kita tegur itu? Ya. Contoh, jangan tidur malam-malam, nanti kamu sakit. Sendirinya kita sendiri bergadang. Dilihat orang yang kita tegur tadi. Kan sama aja, sami mawon. Yang kita tegur itu kita nggak bisa pertahankan. Saya pribadi itu tantangan paling besar, saya rasa. Semua orang juga bisa berkata baik ya. Berkata jujur, seakan-akan kita adalah paling suci yang Ibu bilang tadi ya. Tapi di hati kita sendiri, kita berontak. Hanya menunjukkan casing kita saja. Ini loh tuh, sudah memberikan kalimat-kalimat firman yang di Alkitab, supaya orang bilang, oh bagus beliau. Oh, ternyata beliau adalah orang yang paling mengerti arti firman Tuhan. Tapi tanya balik ke diri kita, sudah 100%kah kita menjalankan teguran tersebut? Gitu. Itu salah satu tantangan yang paling berat sampai sekarang yang saya belum bisa. Terima kasih.
Jadi kalau kita berani menegur kesalahan orang lain, kita jangan berbuat ya, sebagai contoh ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita menegur orang lain, kita tidak berbuat seperti apa kesalahannya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Kami persilakan. Bapak Ibu yang di rumah, kami tunggu. Ya, terima kasih Pak Sudin Jahan, menjawab nomor 2. Dapat menimbulkan kesalahpahaman dengan orang yang kita nasihati tegur. Ibu Mas Ria Sebayang, tantangannya adalah apabila kita menegur orang yang merasa dirinya paling super, pintar, kaya, dan paling tahu segalanya, itu pula yang beratnya Ibu ya. Terima kasih Bu. Jadi kalau orang sudah pintar, kaya, bingung juga kita menegurnya. Terima kasih Ibu. Jadi katanya ini kalau orang yang sudah merasa super semuanya, nggak berani lagi menegurnya. Kami persilakan, ada lagi Bapak Ibu? Kami persilakan. Apa kita sudah lanjut ke nomor 3? Ya. Kita lanjut ke nomor 3 Bapak Ibu yang di rumah ya. Ketiga, menurut pengalaman saudara, sikap yang bagaimanakah biasanya saudara perlihatkan ketika melihat ketidakbenaran terjadi? Apakah saudara bertindak melakukan sesuatu atau berdiam diri saja? Bu Raja Guru sudah menyiapkan tadi jawabannya. Gimana tadi? Selamat malam Bu, selamat malam Pak. Kalau pengalaman saya di nomor 3 ini, kalau saya anggap saya benar, saya langsung ke depan aja. Tapi kadang kalau kita langsung itu ada juga orang yang nggak senang. Saya jadi pengalaman saya baru-baru ini kan. Selama ini dia tinggal di rumah saya. Jadi ada satu masalah, keluarga saya dijelek-jelekkan. Jadi saya nggak enak kalau suami saya sudahlah ngapain nanti jadi ribut katanya. Jadi kalau nanti saya nggak senang. Selama ini saya tanggung kau, ternyata kok jelek-jelekkan saya di belakang di depan orang. Jadi saya tegur. Banyak orang yang nggak senang Pak. Jadi termasuk suami saya. Itulah akibat dari perbuatanmu, inilah jadinya. Jadi saya bilang, itulah seharusnya kalian itu ngomong, jangan kalian diam. Kalau kita diam, kita yang selalu disalahkan. Setelah saya ngomong begitu, banyak orang yang nggak senang. Padahal yang saya lakukan itu untuk kebaikan. Jadi saya nggak tahu di mana apanya kesalahan saya atau yang saya lakukan itu apa. Suami saya jadi menyalahkan saya gitu Pak. Terima kasih Ibu Raja Guru. Kalau melihat ketidakbenaran terjadi, apalagi Ibu merasa sudah itu salah, harus berani mengatakannya Ibu ya. Daripada kesalahan itu dianggap benar, kan itu pula. Ada kesalahan tapi dianggap benar, lebih parah lagi Ibu. Terima kasih Ibu. Saya lagi Bu Moderator. Ya silakan. Saya coba menjawab nomor 3. Menurut pengalaman saudara, sikap yang bagaimanakah biasanya saudara perlihatkan ketika melihat ketidakbenaran terjadi? Apakah saudara bertindak melakukan sesuatu atau berdiam diri saja? Kalau saya akan melakukan sesuatu, tapi saya tidak mengkonyol di situ. Saya akan mencari tahu dulu apa persoalannya. Sampai saya benar-benar mengerti,
baru saya coba untuk menyelesaikannya kalau saya mampu. Setelah saya mengerti, saya akan bertindak, tapi dalam posisi yang netral dan tidak memihak. Tapi kalau misalnya saya rasa persoalan itu terlalu pelik, terlalu saya mungkin bukan kapasitas saya, atau saya terlalu jauh untuk mencampurinya, saya akan berdiam diri saja. Berdiam diri dalam arti begini, diam kata-kata, diam perlakuan, agar tidak menambah keruhnya persoalan itu gitu. Jadi tidak menambah-nambahi, tidak memperkeruh, tidak jadinya semakin kacau lah gitu. Itu sikap saya. Itu saja Pak, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulin. Kalau Bu Ulin melihat ada ketidakbenaran, pasti akan melakukan sesuatu, cari tahu permasalahannya. Jadi setelah itu tidak memihak, dan apabila persoalan itu tidak kapasitas kita, supaya jangan menjadi pelik, bagus kita diam, supaya persoalan itu tidak menambahi persoalan, ya, mengkacaukan suasana. Terima kasih Ibu. Kita akan bacakan pendapat dari Ibu Prayogo untuk nomor 3. Mencoba untuk mempelajari permasalahan yang terjadi bersama Ibu Ulin dan menegur dalam kasih. Ya. Kita ingat khotbah minggu yang lalu, menegur dalam kasih, Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Terima kasih Ibu Prayogo. Bapak Elia Masa Ginting, pengalaman saya akan menegur walaupun akan imbasnya ada dan mungkin menyakitkan. Tetapi kita harus tetap menegur atau mengingatkan kesalahannya. Terima kasih Bapak Elia Masa Ginting. Kepada Bapak Ibu yang lain yang di rumah kami persilakan. Yang di rumah, yang di gereja kami persilakan Bapak Ibu. Majelis Pak. Terima kasih malam Pak Pendeta, moderator. Cerita tentang berani menegur, memang kita dihadapkan dengan diri kita sendiri sebenarnya, seperti kata Bapak tadi ya. Begitu kita berani menegur, kita harus tahu diri kita. Apakah kita ini juga bersalah? Artinya begitu kita menegur, seperti kata Bulin juga, kita tahu permasalahannya apa. Tetapi sikap saya, kalau seandainya memang harus saya tegur. Tetapi balik lagi, ke diri lagi. Jadi kita juga nggak konyol, seperti kata Bulin juga. Ada kapasitas kita masing-masing untuk menegur. Mungkin saya serahkan misal nih, di kehidupan keluarga misalkan. Saya tahu nih, mungkin lebih tua dari saya itu bersalah. Tetapi mungkin sebagai pribadi saya rasa tidak wajar atau tidak cocok, terkendala dengan hubungan sosial tadi atau kekerabatan tadi. Saya akan minta orang yang mungkin lebih tua sepantar dengan usia yang akan saya tegur. Artinya yang lebih tua itu sebagai perpanjangan lidah saja sebenarnya. Tetapi saya rasa itu mungkin cara yang lebih bagus lah mungkin menurut saya ya. Jadi saya butuh orang lain juga untuk melakukan peneguran seperti itu. Kalau berdiam diri mungkin dilihat juga apakah saya harus diam, itu ya sikap kita masing-masing. Dan itu juga sikap saya, kalau saya harus diam, saya juga harus diam. Mungkin itu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Trideni, semakin dikuatkan oleh Ibu Trideni dan pendapat Ibu yang terdahulu. Terima kasih. Kepada Bapak yang lain kami persilakan. Pak Ridwan, jangan terlalu rumah. Ke depan. Wilayah 5, pertanyaan untuk wilayah 5 dipersiapkan. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita dirangkumkan sama Ibu Bapak Pendeta. Kami persilakan untuk
dilakukan? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, juga Bapak Ibu dari rumah yang menyampaikan melalui live chat. Terima kasih, saya tidak akan membaca, mohon maaf tidak bisa tanggapi satu persatu ya Bapak Ibu ya, tapi saya sudah membaca. Baik, nomor 1. Menurut saudara, apa yang menjadikan Nabi Yeskiel berani menyuarakan teguran kepada bangsa Israel yang terkenal sebagai umat yang tegak tengkuk? Jelaskan pendapatmu. Tegak tengkuk sini maksudnya keras kepala ya, atau tidak mau berubah sebenarnya. Mereka tidak mau menerima teguran. Baik, sebenarnya ada dua hal Bapak Ibu tadi sudah sebenarnya ada secara implisit ya, di dalam penjelasan. Yang pertama adalah karena ini adalah perintah Tuhan. Dia ditetapkan sebagai penjaga dan menyampaikan perintah. Ya, ini adalah sesuatu yang tadi saya katakan tidak bisa tidak harus dilakukan. Yang kedua, alasannya adalah karena ini menuntut tanggung jawab. Karena kalau ia tidak melakukan, maka akan ada yang mati atau binasa dalam arti bangsa Israel. Nah, tadi ada yang kami sama Pak Senior dan Pak Aris. Ini maksudnya adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel, tetapi juga menyelamatkan diri Yesus itu sendiri. Saya kira itu sudah sama ya jawabannya. Karena kalau ia melakukan tugasnya sebagai penjaga dan melakukan tanggung jawabnya dengan baik, itu artinya bahwa bangsa Israel juga akan selamat dan dirinya juga akan selamat. Jadi saya kira poin yang pertama ini atau pertanyaan pertama ini saya kira sudah kita sepakati. Dan juga jawaban-jawaban dari Bapak Ibu yang live chat juga saya kira tidak bertentangan dengan itu. Ya. Baik, yang kedua, ini yang tadi agak seru, agak panjang juga. Tantangan apakah yang biasanya dihadapi ketika berani menyuarakan teguran kepada orang yang melakukan kesalahan? Tadi Ibu mudah-mudahan ya, baru seringkali kita segan menegur orang tua atau bos ya. Memang saya kira kita semua mengalami ya Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang masih aktif, ya pasti ini akan kita temui di dalam keseharian. Ya susahnya begitu ya, tahu salah tapi nggak berani menegur. Ya, itu tadi nanti panjang urusannya. Ya, orang tua ditegur, wah bahaya. Ya, contoh. Baik yang dari Sinaga tadi baru tadi ya memang betul Bu. Sekarang memang labeling sok suci atau kita dimusuhi, dikucilkan, dijauhi, macam-macam yang sejiwa dengan itu, saya kira memang itu salah satu yang membuat orang takut untuk menegur. Ya, saya pribadi kalau mau bersaksi Bapak Ibu, saya juga pernah, bahkan mungkin juga termasuk beberapa kali juga mengalaminya. Ya memang itu salah satu resiko. Walaupun memang tidak semua orang siap juga untuk resiko itu. Ya, kita kan pasti inginnya kan semua berteman kan gitu Bapak Ibu. Siapa sih orang yang ingin bermusuhan? Tetapi kita harus memilih Bapak Ibu, menyuarakan kebenaran atau punya teman kan? Saya kira kalau teman yang baik dia pasti akan mengerti kenapa kita memilih untuk itu. Walaupun memang terkadang itu sulitnya. Dia nggak mau tahu mau benar mau enggak yang kita sampaikan. Kalau itu menyakitkan sama dia, dimusuh. Ini yang kadang-kadang ya Bu, ya, pada masuk kita, masuk hati untuk baik, untuk membenahi dia, memperbaiki dia. Dan ujung-ujungnya kita bermusuhan. Nah, ini yang paling sulit. Nah, memang pernah menegur teman sendiri, misalnya Bapak Ibu, itu sangat sulit. Karena kita biasanya berteman, tiba-tiba jadi musuhan. Menegur anggota keluarga, Bapak Ibu atau kerabat, yang biasanya kita kumpul-kumpul bareng, sekarang persaudaraan jadi rusak. Kadang-kadang saya kira
masih banyak contoh-contoh yang mungkin mirip dengan itu. Dan saya kira itu yang unik juga, saya sependapat yang memang bersama itu pendapatnya dengan Ibu Bertanian tadi, memang kita siap untuk musuh atau tidak disukai. Nah, ini memang salah satu tantangan, apalagi kalau orang itu nggak tahu yang dia lakukan itu benar atau salah. Kita mau ngasih tahu aja dia salah, udah sulit. Apalagi membuat dia sadar bahwa dia sedang melakukan kesalahan, itu lebih sulit lagi. Tahu aja enggak, belum lagi sadarnya. Kadang-kadang memang kesulitan di situ. Saya ini mengatakan bahwa memang menegur itu memang tidak mudah. Karena itu kita butuh hikmat, dan juga butuh hati yang betul-betul siap untuk melakukan itu. Dari Pak Simodel tadi Pak, maaf kita mungkin baru secara ini Pak ya, secara langsung. Karena saya juga sudah lama, atau mungkin karena COVID kita nggak berjumpa secara langsung. Ya memang betul Pak, saya setuju. Terkadang integritas diri yang tidak ada. Ini tambahkan Bu Tini tadi ya Bu. Kita negur, memang betul. Tapi ketika balik ke kita nggak siap. Kan runtuhnya sebuah teguran kan gitu biasanya Bu. Kita larang anak kita untuk tidak seperti itu. Sekarang anak-anak kan kritis Bu, dia balik sama kita. Lah Bapak sendiri, Bapaknya susah jawabnya. Bapak sendiri bikin gitu. Nah, disitu kan kita nggak bisa buat teguran lagi Bapak. Karena dia sudah punya jawabannya. Larangan sesuatu yang memang kita sendiri tidak melakukannya. Kan begitu ya Pak? Idealnya begitu. Tapi laranglah, tapi kita sendiri melakukannya. Ya, prinsipnya peraturan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Padahal harusnya tidak begitu. Jadi saya kira itu memang setuju, tetapi ini lanjut ke nomor 3. Lalu bagaimana Bapak Ibu yang kasih? Kalau ada sesuatu dalam kondisi tertentu, suatu kesalahan atau dosa sedang terjadi, apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Dari firman Tuhan tadi Bapak Ibu sebenarnya kita sedang mengingatkan dua hal Bapak Ibu. Ini sekarang bukan kepada Yesus, kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, termasuk kepada saya, kepada Yesus. Pertama, kita semua Bapak Ibu adalah penjaga bagi sesama kita. Penjaga itu maksudnya bukan kita menjaga-jaga anggota kita boleh kemana-mana, bukan. Penjaga dalam arti dosa atau kesalahan. Kita yang harus mengawasi, mengamati, memperingatkan supaya sesama kita atau orang yang dekat dengan kita itu tidak jatuh ke dalam dosa. Karena itu juga tanggung jawab kita. Sekali lagi saya tekankan Bapak, kalau dia melakukan kesalahan atau dosa, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Bisa saja mungkin kita akan berbilang, tapi kan aku nggak ikutan Pak. Yang buat dosa siapa? Jadi saya tekankan Bapak, kesalahan kita adalah karena kita tidak menegur. Emang kalau nggak menegur salah Pak? Salah dalam konteks ini. Kalau kita tidak memperingatkan dia tidak sempat mendengarkan teguran, teruskan dosanya itu, kemudian dia binasa karena mau itu, kita juga ikut bersalah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan pesan firman Tuhan yang tahu. Memang itu kita boleh, kalau kita boleh katakan, kita berhikmat Bapak. Itu kan bukan kapasitas saya, betul. Kita juga memang konyol di sana. Kita harus pelajari baik-baik semua masalah, baru kita intervensi. Kita juga harus ada strategi Bapak Ibu, ada etika, ada cara di sana. Jangan juga langsung bagus begitu tiba-tiba kita nabrak sama sini, itu juga tidak benar. Tapi prinsipnya adalah kita peduli dan kita menyatakan itu. Apalagi orang yang melakukan itu adalah orang yang dekat. Saya ingatkan sekali lagi Bapak, betapa banyaknya orang tua membiarkan anaknya melakukan dosa tanpa ada pertolongan. Bapak Ibu suka tidak suka, ini harus saya katakan.
Betapa banyaknya suami atau istri membiarkan anggota keluarga tanpa peringatan. Bapak Ibu, itu tanggung jawab kita. Ya kan Bapak? Kalau mereka tetap melakukan dosa tanpa ada satu orang pun yang memperingatkan mereka, kita juga ikut bersalah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memperingatkan, entah itu anak-anak, keponakan, siapapun orang dalam rumah, tapi dia teruskan dia melakukan dosa itu, Bapak Ibu tidak bersalah. Karena itu berarti dia sudah mengeraskan. Itu yang tegarkan bukan. Dia sudah diperingatkan tapi tidak mau mendengarkan. Yang kedua Bapak Ibu, yang penting adalah tanggung jawab. Tugas menyampaikan ini bukan sekedar perintah dari Tuhan, tapi juga tanggung jawab. Ingat Bapak Ibu, menyelamatkan orang itu bukan sekedar memberitakan Injil, dipercaya kepada Tuhan. Menghindarkan seseorang dari berbuat dosa, itu juga adalah menyelamatkan nyawanya. Dalam konteks Yeskiel Bapak Ibu, orang-orang Israel yang diminta untuk bertobat, berhenti melakukan kejahatan itu harus diperingatkan Bapak Ibu supaya mereka bisa diselamatkan. Lalu peringatannya kepada Yeskiel adalah kalau mereka sampai mati, itu tanggung jawabmu juga. Jadi seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, kita bisa melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Ini yang salah Pak. Kan begitu Bapak Ibu, paling gampang kan begitu. Anak itu yang salah. Beliau yang buat. Itu paling gampang. Cuci tangan Bapak. Lempar tanggung jawab. Salah dia itu. Tidak Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kesalahan satu bangsa, Israel namanya Bapak, itu dipersalahkan kepada Yeskiel. Kalau kita jadi Yeskiel, mungkin kita bisa berkilah juga. Oh, saya pula yang bersalah. Satu bangsa yang bikin dosa. Saya gak ikut-ikutan Tuhan. Tuhan bilang tidak. Kalau mereka sampai binasa, kami tanggung jawab. Sekarang Bapak Ibu juga seperti itu. Kalau anggota keluarga kita binasa, itu juga tanggung jawab kita. Iya kan Bapak? Kita ikut bertanggung jawab. Tentu Tuhan memberikan tanggung jawab kita yang dapat kita pikul, ya kan Bapak Ibu? Yang dapat kita pikul. Salib tidak mungkin ya melebihi kekuatan kita. Salib itu sudah diukurkan kepada kita masing-masing. Kadang-kadang kita yang tidak mengenal. Tanggung jawab kita adalah kita menjaga orang-orang sekitar kita, anak-anak, ponakan, suami, istri, cucu, Bapak Ibu. Orang-orang dipercayakan Tuhan ada di sekitar kita saat itu tanggung jawab kita. Kita perlu menjadi penjaga. Kita perlu bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka, termasuk apa? Membuat mereka tidak melakukan dosa. Baik Bapak yang terkasih, saya kira itu sebagai kesimpulan dan juga penutup dari kita pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf kalau tidak semua saya dapat singgung. Ya, sampai minggu depan Tuhan memberkati kita semua. Maaf Bapak Ibu, kita membaca dulu, ada tadi terlambat beberapa detik. Untuk pertanyaan nomor 3 dari Bapak Nuran Suyatno, sikap yang baik adalah tidak berdiam diri, harus mengingatkan orang itu di dalam kasihnya, bukan untuk mempermalukan. Kalau tidak kita lakukan, kita ikut berdosa. Terima kasih Pak Nuran. Pak Sudin Siahaan, untuk nomor 3 juga, sebaiknya kita beri nasihat strip teguran yang disampaikan dengan gaya bahasa yang sopan dan santun, berlandaskan kasih. Terima kasih Bapak Siahaan. Saat ini kita menutup PA kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 2 dan 3. Pokok doa kita pada malam hari ini untuk Bapak Jonathan Barus yang sedang sakit, adik kami Nicole Putri dari Bapak Diaken Wandis Syamhadi, 3 keluarga Bapak Diaken Antoni Haris Litono yang sedang sakit di rumah sakit Columbia, 4 adik kami Astari Khairul Nisa hasil rapid test reaktif
mudah-mudahan tidak jadi positif. 5, Ibu Nura gula darah hari ini naik, seharusnya hadir pada malam hari ini. Ke-6, Ibu Natalia Setijat isolasi mandiri di rumah. 7, Bapak mertua dari Bapak Binsar Sinaga. Setelah sambil kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan kita. Setelah persembahan, doa syafaat dan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Dr. Nurul Nasir. Kita bernyanyi ayat 2 dan 3. Aku batu dibukukan, telah penuh anugerah, darah putramu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku, mengagungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku, dan ku agungkan rahmat-Mu. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mohon maaf nanti Bapak Ibu kalau saya tidak sempat menyebutkan secara tepat ataupun tidak sempat memasukkan pokok doa yang tidak tertampung pada pokok doa syafaat. Mari kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bersatu dengan Bapa di surga, Allah yang kami sembah hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, di mana kami boleh melaksanakan PA keluarga secara live streaming untuk yang keempat kalinya bagi Jumatmu di Tiga Sumber Medan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan tangan penyertaan-Mu yang boleh memberikan kami segala yang kami butuhkan pada malam hari ini. Peralatan, perkakas yang kami pergunakan, dan kehadiran anak-anak Tuhan, dan kami para pelayan, seluruh jemaat Tuhan, pada malam hari ini, khususnya dari wilayah 4, yang berkenan datang untuk bersama dengan kami di gereja pada malam hari ini, dan juga kepada seluruh anggota-anggota jemaat dan simpatisan
yang juga boleh mengikuti dari kediaman mereka masing-masing di rumah melalui live streaming. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh mempercakapkan firman Tuhan melalui kitab Yeskiel pasal 33 ayat 7 sampai dengan yang ke-11 yang telah mengajarkan kami tentang bagaimana keberanian seorang Yeskiel untuk menegur bangsanya Israel, dan itu juga lah Tuhan yang menjadi tantangan kami sekaligus menjadi pesan bagi kami untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa dalam syafaat kami ini, kami menaikkan orang-orang yang kami kasihi yang saat ini sedang berjuang di dalam melawan sakit penyakit dan memberikan kesehatan mereka. Dan berdoa untuk orang tua kami, Bapak Jonathan Barus yang saat ini Bapak dirawat di rumah sakit karena sakit penyakit yang sedang dialami. Kami juga berdoa untuk adik kami Niko, putri dari Bapak Iakan Wani Semadi, yang sampai hari ini juga itu kan masih dirawat di rumah sakit Baru Prima karena penyakitnya yang saat ini masih ditanya. Dan juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Iakan Antoni Harsibitonga yang saat ini Bapak juga dirawat di rumah sakit Pelunggi Asia. Baik Bapak dan Ibu serta anak, kami berdoa untuk memulihkan mereka. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, Nyonya atau Ibu Miliana Boros Sinurat, yang juga pada malam Tuhan berhalangan hadir karena sakit penyakit yang dialaminya. Kami berdoa juga untuk pemulihan beliau. Dan juga kami berdoa untuk Nyonya Walter Joshua Boros Sitinjak, yang juga saat ini Bapak sedang menjalani isolasi mandiri di sebuah tempat karena penyakit yang sedang dialami. Juga berdoa untuk adik kami Astari Karunisa yang saat ini Bapak juga merasakan pergumulan yang sama karena hasil rapid test yang terbaru menyatakan beliau reaktif. Kami tentu berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan juga. Dan juga Tuhan, yang terakhir kami berdoa untuk Bapak mertua dari Bapak Binsar Osinaga yang saat ini ada di Bandung dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, kami bersehati memohon kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami sungguh memohonkan belas kasihan-Nya Tuhan, agar mereka boleh dikuatkan dan senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Kami akan percaya segala upaya penyembuhan yang terbaik sedang mereka lakukan. Dan bila Tuhan Engkau bekerja di dalam semuanya itu, sehingga boleh bekerja secara benar dan baik, sehingga boleh mendatangkan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Kami percaya Tuhan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kami percaya bahwa dalam beberapa hari ke depan kondisi mereka akan semakin baik dan pulih, bahkan kembali boleh pulang tengah-tengah keluarga dalam keadaan sudah sembuh dan boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa untuk keluarga yang boleh mendampingi mereka. Dan saat ini Bapak mungkin merasakan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Biarlah mereka juga senantiasa Tuhan kuatkan dan juga Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa pada saat ini Bapak untuk situasi di negara kami pada saat ini dan di dunia itu kan secara umum yang masih saat ini dilanda oleh pandemi COVID-19, dan banyak sekali Tuhan permasalahan-permasalahan yang timbul di berbagai aspek dan bidang yang saat ini sedang alami. Ya Tuhan, kami di Indonesia dan khususnya lagi Tuhan di kota Medan, kota yang kami cintai di tempat ini. Kami boleh mendengar ya Tuhan bahwa saat ini kota kami begitu mengalami persoalan yang sangat pelik ya Tuhan, karena COVID-19 belum terkendali dan banyak yang terpapar dan menjadi korban, baik yang sakit maupun yang meninggal dunia. Dan ini tentu ya Tuhan menjadi permasalahan kekhawatiran sendiri bagi kami pada saat ini. Kami mohonkan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan baik itu kepada pemerintah kami yang sedang bekerja dengan keras untuk boleh memutus mata rantai penyebaran
COVID-19 ini. Ini juga Tuhan kami sebagai warga masyarakat yang harus juga berperan serta secara aktif untuk ikut mendukung program pemerintah agar kami tetap boleh dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dan apapun yang Tuhan kebijakan dan peraturan yang diambil oleh pemerintah tanpa ketaatan dan kepatuhan dari anggota masyarakat, maka semua itu tidak akan berguna. Kami tentu ya Tuhan ingin supaya tidak ada satupun ya Tuhan warga masyarakat yang boleh menjadi korban, apalagi yang sampai meninggal dunia. Tapi Tuhan, kami tidak berdaya untuk itu semua. Kami menyebut kepada Tuhan agar berharap Tuhan memberikan kesadaran kepada setiap orang, saudara-saudara kami Tuhan di luar sana, dan mereka juga semua mematuhi peraturan protokol kesehatan seperti kami juga lakukan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk harapan kami semua Tuhan sebagai jemaat-Mu agar COVID-19 dapat berlalu dan kami dapat boleh kembali berkumpul, berdoa, berkebaktian seperti biasa di rumah-Mu yang kudus ini. Kami sungguh mohonkan kepada Tuhan agar Tuhan boleh mewujudkannya. Meskipun ya Tuhan sampai saat ini kami belum dapat melakukannya, kami tetap berharap dan berdoa kepada Tuhan agar pilihan kami ini Tuhan dengarkan. Tentu tetap berharap suatu saat nanti Tuhan akan mengabulkan permohonan kami dan kami dapat kembali bersama-sama ya Tuhan, menikmati indahnya persekutuan baik itu di wilayah maupun di tengah-tengah gereja Tuhan seperti biasa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk majelis jemaat yang saat ini sedang melakukan berbagai persiapan di dalam pelayanan. Termasuk pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka agar mereka Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan agar dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik dan untuk hanya hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan sebagai Tuhan yang kami berikan dan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Bila Tuhan mempergunakannya melalui gereja-Mu Tuhan di tempat ini akan dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan yang membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Sementara lagi Tuhan kami akan berpisah-pisah. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami, baik itu di rumah maupun kami yang di gereja menuju ke rumah masing-masing. Tuhan ini kami dalam perjalanan, jauhkan kami dari segala mara dan bahaya, agar kami boleh tiba di rumah, berjumpa dengan keluarga yang kami cintai pada malam hari ini. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepada-Mu, yang kami akan sempurnakan. Bersama-sama akan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang marilah kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semuanya yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Pada malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Demikianlah PA kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti live streaming pada malam hari ini.